kawan-kawan sekalian bahwa kita tidak henti-hentinya untuk melakukan perjuangan, khususnya upah minimum kabupaten kota di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ini. Sampai hari ini kita terus melakukan, kita tidak akan pernah putus asa untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai kaum buruh. Sampai hari ini kawan-kawan sekalian, bahwa tadi pagi teman-teman pimpinan dari federasi telah ketemu sama Pak Gubernur, tapi jawabannya masih sama. Di dalam notulensi saya membaca bahwa di situ masih sangat kental tentang ketakutan seorang gubernur dicopot jabatannya oleh Mendagri. Kawan-kawan sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa tuannya gubernur itu adalah rakyat. Tuannya gubernur itu bukan Mendagri, betul nggak? Tidak ada yang bisa mencopot seorang gubernur kecuali rakyat. Karena apa? Gubernur dipilih oleh rakyat Jawa Barat. Jadi ini sangatlah aneh kawan-kawan sekalian. Gubernur DKI jelas, karena gubernur DKI dipilih oleh rakyat, maka mereka atau gubernur DKI memilih berpihak terhadap rakyatnya. Itulah sesungguhnya gubernur yang ada di Indonesia ini kawan-kawan sekalian. Kita tinggal tunggu apakah Ridwan Kamil ini hanya cemen belaka, cuman pinter di medsos saja, di Instagram, di Facebook, tai itu udah. Rakyat tidak membutuhkan Instagram, rakyat tidak membutuhkan Anda bagus di Facebook. Yang dibutuhkan rakyat khususnya kaum buruh adalah tentang kenaikan upah kawan-kawan sekalian. Facebook tidak akan pernah membuat kenyang, Instagram Bapak tidak akan pernah mencukupi kebutuhan kaum buruh. Kebijakan Anda yang kami tunggu. Sampai hari ini kita tidak akan pernah lelah. Lelah nggak kawan-kawan sekalian? Kita masih terus, aksi terus, sanggup? Sampai kapan? Kita menang, setuju? Gempur terus. Kita lihat, ini aksi kita diawali KSPI. Tanggal 28, 29, 30, dikala semua orang berpikir untuk liburan, maka kaum buruh di tanggal-tanggal menjelang tahun baru kita akan lakukan aksi di Gedung Sate dan di Pakuan kawan-kawan sekalian. Kita sudah sepakati di Aliansi Buruh Jabar, gabungan seluruh serikat pekerja yang ada di Jawa Barat, kita sudah sepakati bersama. Kita akan terus lakukan hal yang sama. Aksi, aksi, dan aksi. Kalau perlu, nanti kita nginep di sini, sanggup nggak? Kita tungguin sampai kapanpun gubernur agar merevisi UMK tahun 2020. Sanggup? Serius nih? Tos-tosan ya? Nanti kita pemimpin-pemimpin di sini nggak ada yang pulang, kita duduk paling depan. Kalau toh ada resiko, biar pemimpinnya dulu. Sepakat? Masuklah, ini kan kantor kita, setuju nggak? Ini yang membuatkan adalah rakyat, bukan gubernur. Gubernur tinggal menduduki dalam kondisi sudah baik, betul nggak? Yang memperjuangkan rakyat kawan. Jadi gubernur ini hanya harusnya mengikuti perintah rakyat, bukan gubernur mengikuti pemerintah pusat, bukan gubernur mengikuti Mendagri, betul? Mendagri kapan aja bisa dicopot, bisa diganti, betul nggak? Gubernur kecuali rakyat tidak ada yang bisa mencopot. Tapi ini aneh negara kita. Seorang gubernur ketakutan dicopot jabatannya. Teman-teman baca Instagramnya beberapa minggu lalu, betul nggak? Bahwa mohon dimaklum, karena kalau saya ambil kebijakan jabatan taruhannya ini pasti akan mengambil kebijakan untuk rakyatnya, bukan takut dicopot jabatannya. Jangan kalau mau nanti pemilu aja semua serikat buruh diundang, dibaik-baiki, dijanji-janjiin, ya kan? Itu udah lagu lama kawan, itu udah lagu lama Pak. Sampaikan ke gubernur, lebih dari 30 juta penduduk di Jawa Barat ini adalah kaum buruh kawan-kawan sekalian. Udah nggak masuk di logika, udah nggak bicara realitas.
udah tidak bicara lagi tentang bagaimana berpikir tentang masa depan bangsa, khususnya Jawa Barat ini. Yang selalu dipikirkan adalah sebuah wadahnya, bahwa Jawa Barat harus kondusif, Jawa Barat harus juara dari Hong Kong, juara, betul nggak? Kalau juara di Instagram ini jagonya, juara di Facebook ini jagonya, betul nggak? Dalam hal kebijakan pasti setiap saat kita harus aksi baru diberikan. Contoh, tahun-tahun lalu harusnya SK menjadi SE, siapa itu Kerok? Gubernur juga nggak? Lah masa keputusan kok jadi surat edaran? Nah ini kawan, kenapa kita bilang jadi nggak ada yang salah. Sehingga kawan-kawan sekalian, ayo kita terus lakukan perjuangan. Kemarin di Banten, kantor gubernur diduduki buruh, betul nggak? Bisa nggak kita duduki kantor gubernur? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Nih. Nanti kita tes, beneran bisa atau kagak nih, ya kan? Beneran berani atau enggak? Kalau ternyata cuma teriak-teriak doang, ya kan? Timbang teori doang, ya kan? Jangan pernah menjadi kaum buruh, ya kan? Kita duduk pasti mati, kita diam pasti mati, kita berjuang pun pasti mati, betul nggak? Jadi kawan-kawan sekalian, kita ini hidup ini pilihan. Apakah kita akan diam dengan menunggu kematian, atau kita terus berjuang untuk menggapai sebuah kematian yang kita berguna untuk orang lain? Pilihan ada di kita. Jadi kawan-kawan sekalian, kita ini serius. Ini menjelang akhir tahun, menjelang akan berlaku UMK yang sesuai PP 78. Kalau kita diam seperti ini, kalau kita berjuang kita setengah-setengah, maka bisa dipastikan Jawa Barat UMK-nya adalah PP 36. Betul nggak? Ini orang-orang sudah berpikir pada mau liburan nih, ya kan? Mau weekend, Sabtu, Minggu dan sebagainya. Kita tetap aksi, kita terus berjuang. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, saya atas nama Dewan Pimpinan Wilayah FSP MIS Jawa Barat mengucapkan banyak terima kasih. Walaupun situasinya setiap aksi kesini diguyur hujan, kawan-kawan tidak pernah lelah untuk melakukan aksi meminta keadilan sama Gubernur Jawa Barat. Ini gini kan kawan, kalau kita diem dia merasa tidak diprotes, ya kan? Lebih baik kita protes kencang. Kalau kau tidak merubah, minimal kita sebagai manusia sudah berusaha dan berdoa untuk memperjuangkan hak kita. Sehingga kawan-kawan sekalian, ayo kita terus lakukan perjuangan, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa lelah. Lebih baik kita lelah sekarang kawan, daripada nanti generasi-generasi kita yang akan dibikin sangat-sangat tersiksa oleh kaum sistem kapitalis ini.